Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim. Yang saya muliakan Ketua DKM Bapak Arif Mahfudin, dan yang saya muliakan para asatidz ada di tempat ini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jemaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita pagi ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa cinta dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, di mana kesehatannya kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan pada detik ini juga alhamdulillah Bapak-bapak jemaah sekalian, kita masih bisa bertatap muka, bisa melihat wajah-wajahnya yang masih ada. Artinya apa? Kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tiap minggunya kita masih melihat jemaah, wajah-wajah kita masih sama ya. Tidak ada perubahan. Ya, artinya apa? Kita masih istiqomah, konsisten dengan waktu, konsisten telah meluangkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tiap minggunya ada wajah-wajah baru lagi yang bisa menambah masjid ini. Dan pagi ini saya sedikit membahas tentang suasana di mana suasana saat ini masih dalam Rabiul Awal, yaitu Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama ya, ada sebagian ulama, sebagian kitab mengatakan ada dua versi ini. Ada yang menyebutkan ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini adalah waktu 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah di mana Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tinggal memilih. Walaupun banyak juga hadis-hadis yang mengatakan tentang perayaan Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak versinya gitu kan. Ada yang merayakan, ada yang yakin, ada yang tidak. Namun di sini saya ingin menyampaikan makna intisari daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali kita alhamdulillah semua bermaulid. Ketika merayakan maulid, subhanallah, antusias kita dengan perayaan ini masya Allah, sungguh-sungguh sangat tidak dibendung kecintaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah merayakannya, masya Allah, semua datang, semua berbondong-bondong ke satu tempat memenuhi undangan, di mana undangan itu ada perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain, hanya bentuk cinta. Saya sangat cinta kepada Rasulullah. Nah, kecintaan inilah yang membuat hamba-hamba Allah, yang membuat umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, kemudian sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, semua berbondong-bondong datang.
kalau lagi maulid. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kami sampaikan hal ini supaya kita ke depan tidak hanya cinta kepada Rasulullah di satu waktu, di satu bulan, kemudian di satu saat ketika ada pengumuman, oh ini maulid Nabi. Kemudian semua menyatakan, saya cinta kepada Rasulullah. Datanglah memenuhi tempat-tempat undangan. Seperti kemarin mungkin ketika 12 Rabiul Awal atau 11 Rabiul Awal, Masya Allah, setiap masjid semua merayakan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan salah, perayaan itu semua datang atas apa? Atas kehendak masing-masing, ya, atas kehendak cinta hati masing-masing. Namun cinta di sini dikatakan tidak seperti itu kita mencintai Rasulullah. Bahkan mohon maaf nih, yang tidak sholat, yang tidak pernah ke masjid, kalau maulid Nabi jumpa di masjid penuh sampai membludak namanya masjid, sampai tumpah-tumpah kalau lagi perayaan maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai perayaan maulid 12 Rabiul Awal itu kita aplikasikan waktu itu, semangatnya setiap waktu salat 5 waktu di masjid, khususnya salat subuh di masjid, Masya Allah, betapa Rasulullah bahagia, betapa Rasulullah cinta kepada umatnya. Oh, umatku sudah menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan olehku, sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, itu makna cinta. Nanti kita akan bahas intisari daripada perayaan maulid ini. Banyak kita mencintai maulid pada hanya satu saat saja, tapi setelah itu hilanglah muka-muka, wajah-wajah yang pernah hadir di 12 Rabiul Awal, tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Jangankan mukanya, sandalnya aja nggak pernah lewat ke masjid. Bayangkan betapa malunya kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat dan antusiasnya pada hanya perayaan Rasulullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu boleh? Secara konteks hukum, ya silahkan gitu kan. Itu kan kecintaan kita masing-masing kepada Rasulullah. Namun secara syar'i, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh karena kita sudah melangkahi dan sudah memberikan contoh yang tidak baik yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diutus untuk siapa? Didatangkan, dipilih oleh Allah, yaitu untuk umatnya. Tidak ada kepedihan, kelelahan perjuangan Rasulullah, perjuangan nabi-nabi yang lain, perjuangan umat-umat yang lain kecuali umat dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah kepada umatnya. Itulah perjuangan Rasulullah. Rasulullah dalam kitab disebutkan ketika Isra dan Mi'raj, beliau berjuang untuk umatnya dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Itulah anjuran yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan pernah kita tinggalkan kewajiban dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo maulid ini kita rayakan dengan konsep cinta fi kulli waqtin wa hinin. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita selalu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan cintanya pada perayaan Maulid Rabiul Awal. Nanti setelah Rabiul Awal
selesai sudah. Tidak ada lagi perayaan, tidak ada lagi himmah, semangat untuk lagi kita beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan bersolawat pun tidak ada. Karena kenapa? Sudah tidak ada momen itu yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah telah dilahirkan, Rasulullah begini dan begitu. Nah, itu sudah tidak ada lagi di majelis-majelis. Hanya nanti kisah-kisah yang lain disampaikan. Tapi di sini konteks itu sebetulnya menurut saya salah. Kenapa? Cinta kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah itu setiap saat, setiap waktu, Pak. Malu kita kalau misalkan merayakan Maulid begitu cintanya kepada Rasul, tapi kita membuang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang sudah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya salat 5 waktu. Ada 6 hal yang disampaikan oleh para ulama atas perayaan Maulid Nabi ini, supaya ke depan ini kan sudah selesai nih kalau kita membahas tentang Maulid 12 Rabiul Awal. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah 6 hal ini harus kita tanamkan dalam hati kita supaya ke depan kita makin cinta atas sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasul mengajarkan satu, yaitu cinta. Cinta, makna cinta itu al-hub. Al-hub itu cinta. Orang itu kalau sudah cinta, Pak, apapun pasti dilakukan. Sama halnya mungkin bapak-bapak cinta kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, apapun pasti dikorbankan untuk beliau, untuk istri kita, anak-anak kita. Istri minta ini, kita belikan, karena itu adalah bukti cinta dan kasih sayang. Kalau sudah cinta, mungkin bapak-bapak dulu waktu kenalan sama calon istrinya gitu kan, mau hujan, mau panas, mau badai, wah, itu akan datang karena demi cinta, demi calon yang kita cintai. Nah, itulah makna cinta. Tapi cinta di sini kita pertama adalah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semakin takut untuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Pak, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita mengabaikan sunnah-sunnah dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, jangan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita. Kadang saya pribadi ini malu, ya Allah, kok begitu amat ya. Saya ini cintanya pada saat Rabiul Awal saja. Padahal waktu-waktu yang lain banyak yang bolong sholat. Mudah-mudahan istiqomah, saya bilang. Nah, itulah, Pak. Malu kadang kita kepada Rasulullah SAW. Bilang cinta kepada Rasul tapi tidak pernah bersolawat kepada beliau. Solawat itu ayo kita gunakan setiap waktu, setiap saat. Ucapkan lidah dan lisan kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau ada yang mau tidak pakai Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ayo cinta ini kita lebih lebih ikhlaskan, lebih kedepankan rasa cinta kita kepada Rasul dengan mengagungkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh beliau. Kalau kita mendengar azan tapi kita mengabaikan azan itu, tidak ke masjid, itu bukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah tahu, bapak-bapak, waktunya bangun jam 3, ada sunnah yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu sholat malam, tapi kita mengabaikan, masih jam 3, belum waktunya sholat subuh, nanti aja, 4:30 baru bangun, baru ke masjid. Itu jangan ngaku cinta kepada Rasul SAW. Karena Rasulullah sholat malam itu yang namanya tahajud, beliau tidak pernah melupakan, tidak pernah absen namanya sholat malam. Itulah Rasulullah. Dan saya pribadi yang menyampaikan tidak hanya pandai saja menyampaikan, tapi wajib mengamalkan. Kadang ada sekarang itu pendakwah, pendai hanya pandai menyampaikan sesuatu di depan umum, tapi tidak pandai dia untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Itu yang paling berat. Tapi kalau Rasul SAW, beliau sebagai suri tauladan, Masya Allah, itu beliau adalah suri tauladan umat sejagat raya ini.
beliau tidak pernah apa yang diucapkan dalam hadis tidak pernah beliau tidak melakukan. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang pertama, yaitu bukti cinta, al-hubbu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu nilai spiritual. Di sini nilai spiritual ini penting kita tanamkan supaya apa? Supaya kita menambahkan rasa cinta kepada sesama. Jadi nilai spiritual itu tidak hanya kita melakukan ibadah saja, tapi menambahkan rasa cinta kepada sesama atau meluapkan kegembiraan atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai sesama umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak-bapak ini cinta enggak kepada sesama yaitu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah mencintai saudara kita yang ada di sini? Kalau kita cinta, Pak, kita saling mengingatkan. Karena agama ini ad-dinun nasihah. Agama itu adalah saling mengingatkan. Yang tidak baik kita ingatkan kepada yang baik. Yang agak nyeleneh kita ingatkan kepada yang baik-baik. Itulah nasihat. Kalau nasihat baik, jangan gampang kita marah dinasihatin. Jangan gampang tersinggung kita. Yang dulu mungkin kita lalai, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut-ikut kajian, tapi alhamdulillah sekarang kita ikut. Ayo kita tingkatkan rasa cinta itu. Spiritual itu kita tingkatkan supaya apa? Dengan adanya sholat berjemaah, dengan adanya kita kajian-kajian di masjid, kecintaan itu makin datang, hati itu makin sabar, makin tenang, dan makin cinta kepada sesama. Tidak boleh kita saling bermusuhan kepada sesama. Itulah bagian dari makna Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pulang Maulid bersolawatan, melayang-layang angan-angan kita atas apa yang sudah disampaikan bacaan solawat-solawat tadi, tapi setelah pulang kita biasa-biasa saja, itu sami mawon. Kita cintanya hanya pada saat ada hadrah disampaikan, pada saat solawat itu disampaikan, tapi setelah pulang makna cinta itu hilang atas perayaan tadi. Itu tidak bermakna sama sekali. Karena nilai spiritual tidak hanya konsepnya dalam ibadah, tapi kita mencintai sesama, Pak. Sapa, Pak? Kita ketemu saudara kita, keluarga kita, sapa dimanapun. Jangan memasamkan muka kecuali kita punya masalah. Karena kebanyakan kita ini 99% tidak punya masalah dengan orang lain, tapi kita juteknya minta ampun kepada orang. Padahal sudah kenal, kita bermuka masam kepada orang lain. Belum ketemu depannya masih jauh. Sudah memalingkan wajah. Itu tandanya apa? Tandanya itu hatinya tidak baik, ya. Tandanya hatinya tidak baik. Sudah tahu kenal dengan seseorang itu, tapi kita memalingkan wajah kita seolah-olah kita tidak kenal dimanapun itu. Itu bahaya, Pak. Itu sakit hati. Itu kezaliman yang terpendam namanya. Itu hati busuk yang terpendam. Tidak boleh kita begitu. Itu tidak memaknai sebagai umat Rasulullah yang mencintai sesama. Jadi kalau kita sudah kenal, apa salahnya kita menyapa? Assalamualaikum, salaman. Tidak bikin kita hina, tidak bikin kita rontok, tidak bikin wajah kita jelek, tidak ada. Kecuali memang permanen gitu ya, seperti itu. Jadi ayo tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mencintai sesama. Apalagi selain saudara kita, selain muslim, non muslim, sama-sama kita kita cintai, kita sapa, lebih-lebih khususnya kepada sesama muslim, Pak. Ayo, Pak, kita menanamkan rasa cinta ini kepada sesama itu penting. Karena kenapa? Ayo kita perhatikan, hidup ini singkat, hidup ini tidak akan lama lagi. Kalau kita tidak baikan sesama muslim, sesama saudara kita baik yang non muslim, kapan lagi? Kalau sudah mati susah, nanti akan jadi cerita jelek. Kita hidup aja sudah diomongin orang lain, apalagi matinya aja masih lanjut diomongin oleh orang lain. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh
Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat dengki, sombong, karena itu bukan bagian sifat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di sini wasalitsu, yaitu nilai moral, yaitu akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita sampaikan. Banyak konteks maulid, di acara-acara maulid kita meneladani siapa? Akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kalimat dari seseorang yang yang baik, yang ternama gitu kan, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sifat Rasul itu paling tinggi, yaitu daripada ilmu-ilmu yang lain kecuali satu, yaitu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengedepankan akhlak, Pak, ilmu itu akan mulia. Tapi kalau hanya ilmu saja, akhlaknya tidak baik, maka penilaiannya pun juga tidak baik. Maka ilmu itu tidak ada tidak ada harganya kalau kita tidak mengedepankan akhlak. Akhlak itu penting. Makanya akhlak itu adalah terpuji. Bahkan Rasulullah saking beliau terpujinya akhlaknya, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia ada kepada yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Masya Allah, kita harus meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di sini Bapak Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Rasulullah menyia-nyiakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Adakah Rasulullah menyia-nyiakan? Tidak. Bahkan di sini juga Rasulullah tidak pernah tidak pernah menyapa, tadi yang kedua saya sampaikan, tidak pernah menyapa sahabat-sahabatnya. Tidak pernah tidak menyapa Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Pasti beliau menyapa. Afsus salam di sini disebutkan, yaitu mengucapkan salam. Afsus salam, perbanyak salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sebagai muslim itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu penting, Pak. Ketemu dimanapun, assalamualaikum. Kemudian salam ini diawalin dengan tabassam, yaitu dengan senyum yang indah. Salam dengan senyum. Bahkan Pak, mohon maaf, kalau saya melihat orang yang baik hatinya, mulia, dia naik mobil saja, ketemu dengan yang kenal, dia itu tidak segan-segan membuka kaca mobilnya hanya untuk menyapa saudaranya. Assalamualaikum Pak, gitu kan. Saking hatinya baik. Itu di dalam mobil. Masya Allah. Dan dimanapun. Itu gitu, termasuk akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, Pak. Dan kemudian Rasulullah SAW, kalau di setiap sholat Rasulullah mempunyai akhlak. Di sini banyak nih, kalau kita lihat, sholat ada tidak berakhlak. Kenapa disebut tidak berakhlak? Sawu sufufakum, kata imam. Luruskan dan rapatkan safnya. Kita tidak merapatkan saf. Itu bukan bagian dari akhlak Rasul, bukan bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat, Pak, rapatkan saf. Sawu sufufakum. Rapatkan saf kita. Dan di sini ingat satu hal lagi, Rasulullah selalu mengingatkan kepada cucunya Hasan Husain ketika melaksanakan sholat, jangan pernah anak-anak itu mengganggu sholat. Nah, ini perlu diingat kembali. Di sini lebih aktif lagi nih, teman-teman, bapak-bapak semua yang mungkin ada bagian daripada pengurus masjid. Masya Allah, kalau sholat maghrib dan isya luar biasa gitu ya, karena ini tempatnya anak-anak sholat. Tapi masjid ini bukan tempatnya mainnya anak-anak. Tempat main anak-anak ini di TPA, TKA, nah itu tempat main anak-anak. Tapi kalau masjid, tempat melatih ibadah anak-anak. Jangan salah konsep, Pak. Kalau kita sholat nih terganggu dengan dengan mainnya anak-anak, itu dosa. Sekali lagi, mohon maaf, dosa. Wajib kita tegas ke anak-anak. Kita kan melatih ke sini untuk melakukan sholat anak-anak, bukan disuruh main ke masjid. Nah, main ke masjid. Bahkan orang tuanya ada kadang cuma mengabaikan. Dianggap apa? Dianggap hal seperti itu benar dan baik. Kemudian dianggap baik, biasa-biasa saja. Sholat tidak khusyuk. Demi Allah, kalau sudah semua semasjid menggaung, apa yang mau kita baca? Apalagi yang menjadi imam.
Ujung-ujungnya ya ayat-ayat yang kita baca ini ya seadanya gitu kan. Yang kita baca, saking tidak khusyuknya kadang. Mohon maaf, mengganggu sholat itu dosa hukumnya. Makanya anak-anak itu kita ingatkan, ayo sholat, kalau ada orang tuanya taruh di sampingnya, minimal takut lah ya anak-anak itu. Jangan biarkan, karena masjid ini bukan tempat main. Tempat main itu TPA, TKA gitu kan. Bahkan lebih ininya lagi, waktu azan qomat, semua main depan masjid, bukan sholat. Nah ayo Pak, kita sama-sama mengingatkan. Kalau saya mengingatkan, mau sholat apa enggak? Kalau mau sholat, ayo wudhu ke masjid. Tapi kalau enggak pulang, karena jauh lebih baik, lebih bermakna. Maka saya mengingatkan kepada bapak-bapak yang punya putra dan putri yang mungkin yang sudah beranjak dewasa mau sholat gitu kan, ayo tanamkan rasa cinta itu. Nah, sesungguhnya ke masjid itu ibadah. Tempat di mana ibadahnya umat Islam. Jangan pernah mengganggu sholatnya umat Islam. Kasihan gitu kan. Satu masjid, Pak. Saya pernah datang ke satu masjid. Masya Allah, masjid itu luar biasa. Gitu kan. Anak-anak bisa diam seperti itu pas qomat. Ada satu ustadz, mungkin pengurusnya khusus untuk menjaga anak-anak itu. Satu, tiga, rapi semuanya, diam. Berzikir menunggu waktunya iqamah. Masya Allah. Selesai sholat, jangan kemana-mana, zikir dulu, kata ustaznya. Dia diam, sampai selesai. Itu penting, kalimat itu bisa nggak kita lakukan? Sangat bisa kalau kita konsisten. Sangat bisa. Karena itu bukan hal biasa, itu sangat kecil menurut saya. Sangat kecil. Karena anak-anak itu dunianya ya ketika disampaikan dia pasti mau menurut, tergantung yang tuanya gitu. Tapi kalau kita mengabaikan, seumur hidup jadi tempat mainan anak-anak sholat. Kadang orang tuanya nggak terima, anaknya main ditegur tuh nggak terima. Nah, itu 11-12 berarti dengan orang tuanya. Harusnya diingatkan di masjid ini bukan tempat anak main. Gitu kan. Makanya kenapa? Kadang tidak full sholat berjemaah di masjid. Bisa jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu mungkin, waduh sholat nih berjemaah kalau Isya dan Maghrib ini sangat tidak nyaman, tidak khusyuk, gangguan anak-anak gitu kan. Padahal sangat mudah. Sampaikan, tolong anak-anak ini yang tegas gitu kan. Kalau setiap hari disampaikan udah pasti diam gitu kan. Namanya juga anak-anak. Nah itulah termasuk bagian akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak khususnya ketika ke masjid gitu kan, ayo sama-sama kita sunnah-sunnah kita lakukan, karena itu bagian sunnah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rapatkan saf, pakaian kita jangan sampai walaupun kita pakaian sarung bukan celana, ya kalau bisa di atas mata kaki, jangan sampai menutupi kaki kita. Itu bagian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita selalu menyebut, oh itu beda aliran. Kenapa? Celananya cingkrang gitu kan. Giliran pakai sarung ke atas, enggak dibilang sarung cingkrang. Saya bingung juga. Padahal itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ayo kita, itu bagian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sebagian mazhab, ada imam yang mengatakan enggak apa-apa menutupi mata kaki gitu kan. Bahkan saya lihat bapak-bapak, coba bapak-bapak perhatikan di YouTube yang mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal di Mekah itu. Adakah imam-imam di atas mata kaki pakaiannya? Tidak ada. Menutupi jubahnya itu, menutupi semua mata. Kayak baju pengantin. Saya bilang ini sangat kontroversi dengan mazhabnya dia, dengan imamnya dia. Kita harus konsisten dengan sunnah-sunnah yang kita tahu. Nggak usah melihat orang lain. Kalau saya gitu diajarkan oleh kiai dulu, santrinya. Pakaian kita bagaimana sunnahnya. Kita NU gitu kan, kita bermaulid, tapi diajarkan sunnah. Beginilah sholat santri yang baik, sarungnya di atas mata kaki. Gitu kan. Seperti itu. Kalau saya lihat di sana, mana ada mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi kadang mereka, Masya Allah, dahsyat menyampaikan. Seolah-olah yang di bawah mata kaki itu haram hukumnya. Tapi padahal imam-imam mereka semua menutupi mata kaki mereka. Coba Bapak lihat kalau nggak percaya. Imam-imam Masjidil Haram itu, Madinah, Mekah, semua menutupi karena jubahnya berapa lapis itu. Menutupi. Kontroversi enggak dengan imam mazhabnya mereka? Sangat. Bukan seperti itu. Kita enggak usah terlalu melihat hal-hal seperti itu. Kita komitmen dengan diri kita. Oh ini sunnahnya ya, harus komitmen.
sarung kita di atas mata kaki. Itu bagian sunnah, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kita menanamkan nilai-nilai sosial. Nah, itu penting, Pak. Jadi kalau ada sesuatu di kompleks kita, di warga kita, perkumpulan apa gitu kan. Itu penting, Pak, kita hadir. Contoh, Bapak DKM mengatakan besok kita mau menyambut Ramadan, bulan suci Ramadan. Ayo kita sama-sama berkumpul di masjid untuk membersihkan. Tapi kadang wajah-wajahnya ya sama aja, yang tukang bersihnya sama, Pak. Nggak ada wajah-wajah tambahan. Padahal pengurus masjid nih banyak. Mau tahu, Pak, kalau kita ikut bagian daripada pengurus masjid, tapi kita tidak pernah ke masjid, kemudian tidak pernah membantu urusan masjid. Nah, yang saya katakan tadi, ini namanya kezaliman yang terpendam. Zalim, Pak. Bapak ada di nama pengurus masjid, bagian bersih-bersih misalkan, tapi tidak pernah menyentuh namanya nyapu apa. Alasannya ada. Sudah ada Eyang sama siapa? Pak Dedi kok yang nyapu, yang ngepel. Itu enggak boleh, Pak. Semua ada bagiannya masing-masing. Maka dalam struktur itu kan, kalau sudah terstruktural, itu tidak boleh kita. Itu mengabaikan, walaupun mohon maaf, digaji juga enggak, tapi kenapa Bapak ketika dilantik paling depan fotonya? Saya tanya, kenapa paling depan berfoto sebagai pengurus? Kenapa ketika ada kegiatan paling depan majunya jadi panitia? Tapi kenapa ketika pekerjaan itu ada dipanggil, Bapak tidak pernah hadir ke masjid? Itulah namanya kezaliman yang terpendam. Tidak boleh, hukumnya dosa. Siapa yang bilang enggak dosa? Dosa, Pak. Kita mengurus tidak pernah ke masjid, tidak pernah menyentuh masjid, tidak pernah menghidupkan masjid berjemaah, itu zalim, tidak boleh. Apalagi saudara-saudara kita, yuk kita ingatkan yang dekat-dekat masjid, yang mungkin dulu pernah berkontribusi ke masjid, minimal sedekahlah ke masjid, penuhin celengan masjid itu, ya, penuhin walaupun nggak pernah ke masjid. Nah, ini sebagai tamparan buat saya dan teman-teman yang lain mungkin sebagai pengurus masjid, ayo sama-sama kita song-song sama-sama, karena nilai-nilai sosial itu kita harus tanamkan mumpung kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghargai sesama itu penting, Pak. Ya. Baik kita apapun gitu kan. Contoh nih di warga kita tiap RT pasti RT-nya mengingatkan sesuatu. Contoh, minggu ini pagi jam 8 nanti ada kerja bakti. Yang datang itu aja kadang. Yang datang. Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak pernah, Pak. Tidak pernah enggak membantu namanya kerja bakti. Kalau enggak saya izin ke RT-nya. Karena itu bagian akhlak yang baik. Kadang sudah tahu kerja bakti di dalam rumahnya, itu kan diem aja. Enggak pernah ingin menampakkan mukanya. Oh, inilah muka saya, absen. Minimal muka lah absen. Gitu. RT-nya mungkin senang gitu. Nah itu sosial penting, Mbak. Saya ingin menyadarkan warga ini, ketika ada kerja bakti, ya keluarlah. Enggak usah kita sok-sokan jadi sultan di dalam rumah itu. Kadang yang punya rumah aja enggak pernah membersihkan rumahnya, yang membersihkan siapa? Tetangganya ketika kerja bakti. Selokannya aja mampet, tetangganya yang bersihin. Wah, itu zalim. Sekali lagi bahasa zalim itu penting supaya sadar hati kita itu. Tidak pernah membantu ketika ada kerja bakti, tapi enaknya saja. Ketika ada komplain, mampet, banjir apa, yang dikomplain RT-nya biasanya. Padahal dia setiap ada kegiatan sosial tidak pernah nampak, tangannya tidak pernah ringan untuk membantu. Wah, itu naudzubillah min dzalik, itu zalim ya. Jadi sekali lagi hal-hal seperti itu jangan dianggap kecil, Pak. Karena takut menyampaikan zalim, itu zalim kita itu. Ada kerja bakti, urusan sosial kita tidak pernah nampak, bahkan mengabaikan. Ketika dimintakan sumbangan, rutunya minta ampun. Sumbangan mulu gitu kan. Dikit-dikit sumbangan, padahal untuk kita biasanya seperti itu. Tapi kalau hal-hal, nah ini satu lagi. Tapi kalau hal-hal kegiatan yang membuat merugikan warga kita, itu pun tidak boleh
kita memintakan hal-hal seperti itu. Bahkan saya pernah diingatkan di WhatsApp group oleh guru saya, ini lagi musimnya Maulid ya, ingat ketika wargamu ekonominya tidak mapan, janganlah engkau bermaulid kemudian minta sumbangan kepada wargamu ketika dia tidak mampu kemudian tidak ikhlas, jangan sampai dipaksakan. Udah, yang ada saja kita bermaulid dengan seadanya, kita kumpul kemudian kita berselawat, menceritakan apa-apa nilai-nilai akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak boleh. Perayaan apapun ketika kita minta sesuatu kemudian warga kita tidak mampu dan keberatan dengan hal itu, maka itu tidak boleh. Itu ingat yang tadi nilai-nilai sosial yang keempat, mudah-mudahan semua bisa menggugah dan terbuka hati kita. Ke depan kita jauh lebih lebih dewasa lagi menyikapinya. Setuju Pak ya? Jadi kalau minggu ini ada yang kerja bakti Pak? Mungkin? Itu penting itu. Ayo. Kalau sudah banyak nyamuk, mulailah kita sumbangan. Yuk kita semprot kok. Jangan nunggu nanti sakit semua, misalkan kena demam berdarah gitu kan. Itu tidak boleh. Ayo kita bantu sesama karena warga di sini semuanya, tidak hanya satu saja yang peduli. Ada lampu mati di mana, ya nggak usah nunggu RT-nya, langsung kita beliin misalkan, nanti tinggal dirembes saja misalkan. Kalau RT takut lupa dan lain sebagainya, itu saling membantu, gotong royong itu sangat penting karena itu akan memudahkan. Itu bagian dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Pak dulu di Madinah ketika para sahabat rumahnya ada yang tidak bagus, ada yang tidak bersih, maka Rasulullah membantunya. Rasulullah hebat, suri tauladan yang baik. Tidak ada akhlak yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, nilai-nilai persatuan. Ini penting, sama ini sosial. Persatuan, saling bergandengan tangan, Pak, ini penting. Ya, kita oleh Rasulullah diajarkan mencintai sesama. Kita punya warga ini tidak semua muslim, non muslim ada. Kita bergandengan tangan, Pak. Tidak boleh kita memusuhi saudara kita yang beda keyakinan, itu tidak boleh. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan supaya apa? Supaya rasa cinta ini tertanam, mengedepankan kualitas akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini penting. Rasulullah di sini mengajarkan kepada kita supaya kita mencintai kedua orang tua kita. Kemudian kepada siapa? Kepada guru-guru kita, itu penting, Pak. Jadi di sini yang masih punya orang tua, Pak, monggo ya, cintailah orang tua kita selagi ada. Kalau saya pribadi, saya yatim piatu, sudah tidak ada lagi kedua orang tua saya yatim piatu, Pak. Jadi artinya apa? Kalau ada yang mau ngasih sedekah, saya sudah termasuk ini. Contoh di satu Asyura misalkan, satu apa di sini manggil Ustadz Yasin, misalnya Pak Yasin, oh saya duluan namanya karena yatim piatu juga, gitu kan? Nah, itu sekali lagi sangat disayangkan. Ada anak yang punya orang tua, kemudian orang tua masih hidup diabaikan, itu sayang. Saya aja kadang, ya Allah, kalau ingat orang tua, andai kata Allah bisa menghidupkan kembali kedua orang tua saya akan lebih berbakti kepada beliau. Saking cintanya kepada orang tua. Makanya yang masih hidup nih, jangan abaikan, Pak. Kadang ya mohon maaf kalau saya lihat di YouTube itu, di Facebook, orang tuanya dihina, diasingkan sampai dibuang. Ya Allah, padahal dia yang melahirkan. Orang tua yang melahirkan diabaikan. Nauzubillah min dzalik. Padahal anak sukses itu dari doa siapa? Doa orang tua. Dia bisa jalan, dia bisa ngomong, dia bisa sekolah dari orang tuanya. Ketika dia sukses, dia lupa kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Maka celakalah anak ya yang sudah mengabaikan orang tua. Pak Ustadz, saya nggak punya orang tua, yang ada mertua katanya gitu kan. Ya itu sama aja, Pak. Mertua itu orang tua kita. Kita jahat kepada mertua kita, ya sama aja kita jahat kepada kedua orang tua kita. Mertua itu sama orang tua kita. Nah, jangan sombong, Pak. Jangan sombong, kita sudah sukses, sudah bagus, tapi orang tuanya diabaikan, dihina,
tidak dikasih tempat yang layak, tidak dikasih makan yang layak. Buat apa ketenaran kita, kesuksesan kita, kehebatan kita, kalau orang tua kita tidak dijamin kehidupannya, tidak dibahagiakan masa tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bisa umrohkan orang tua kita, punya uang, umrohkan, hajikan. Nah, itulah baru anak yang berbakti kepada orang tua. Orang tua saya sudah meninggal semua, wakafkan. Punya uang, saya mewakafkan ke masjid. Tapi nggak usah pengumuman. Wakaf ini dari saya untuk orang tua saya. Nah, itu namanya minta disebut nama gitu kan. Wakaf yang terbaik itu ya yang sir Pak, yang nggak usah nggak usah diumumkan kalau bisa. Nyumbang. Supaya apa? Supaya tidak ada riak dan sombong di dalamnya. Karena sedekah sekarang itu mana yang terbaik, yang terbanyak itu biasanya selalu dibangga-banggakan supaya namanya selalu disebut dan selalu diingat. Oh, Bapak itu sangat dermawan sekali, Masya Allah gitu kan. Tidak usah seperti itu. Wakafkan, amal jariahkan orang tua kita. Contoh nih, ini karpetnya yang bagus cuma 4 kayaknya masjid. Kurang ke belakang misalkan. Oh, kayaknya 4 lagi, silahkan. Monggo gitu kan. AC kurang dingin misalkan, posisi sana belum ada AC, ya monggo. Yang mau wakaf AC gitu kan, silahkan. Apa yang enggak ada di sini? Silakan wakafkan untuk kedua orang tua kita. Jadi begitu Rasulullah mengajarkan seperti itu kepada umat-umatnya supaya suri tauladan beliau diamalkan, diteladani sungguh-sungguh. Ingat Pak, maulid tidak hanya di Rabiul Awal. Silakan bermaulid setiap waktu dan setiap saat. Bersolawatlah. Tidak sempat mulut kita, solawatlah di status Facebook, di status WhatsApp, di IG kita bersolawat. Kita tidak pernah melupakan solawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna cinta solawat. Tidak harus maulid aja, bermaulidan sampai meninggalkan, habis itu selesai, kelakuannya masih, pekerjaannya masih, sholatnya masih, gitu kan. Nah, itu tidak menandakan nilai-nilai kepribadian yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, sebagai penutup kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada solawat bagus. Saya senang sekali kalau masuk kota Madinah. Kebetulan dalam waktu dekat saya doakan bapak-bapak mudah-mudahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera dipanggil ke kotanya yaitu Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah sama-sama kita tidak jumpa nanti di surganya Allah. Mungkin kita bisa jumpa di tanah sucinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa Pak Ustadz, Pak DKM, kita ini niatkan ke depan pengajian ini kalau bisa di mana Pak? Di halaman Masjid Nabawi. Tidak hanya di Masjid Al-Hijrah, niatkan. Tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kalau Allah berkehendak, itu penting Pak. Salah satu di antara ini, Masya Allah, Insya Allah, dalam tahun ini, setahun ini, Insya Allah, semua bisa melaksanakan ibadah umrah semuanya. Amin. Amin Pak, nggak usah pelit. Amin aja pelit. Gimana uang? Gimana sedekah? Amin aja pelit. Kita. Nah, itulah sholawat ini selalu kita sampaikan ungkapan-ungkapan sholawat ini supaya ke depan rasa cinta kita selalu ada dalam jiwa kita daripada cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sejenak. Salamun, salamun, kamiskil khitam, alaikum uhaiba, banaya kiram. ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور
لنا بين هذا الأنام. Ayo Bapak Ibu. Salamun كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بينها هذا الأنام ومن